Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran matematika ya, dengan judul nilai mutlak. Nah, apa aja di sini nilai mutlak yang akan dibahas dalam video ini? Ini merupakan kelas 10 program MIPA ya, teman-teman. Nah, pembahasannya apa aja? Nah, pembahasannya di sini akan membahas yang pertama konsep dasar nilai mutlaknya, kemudian yang kedua sifat-sifat dari nilai mutlaknya. Oke, jadi kita langsung masuk ke materinya. Kita mulai dari konsep dasar nilai mutlak terlebih dahulu. Simbol dari nilai mutlak ini seperti ini. Ya, simbol seperti dua turus ini ya. Nah, dan dibaca bisa mutlak, mutlak dari apa, dan nilai mutlak dari atau nilai mutlak ya. Bisa juga di sini. Konsep dasar nilai mutlak ini akan saya terapkan melalui konsep jarak ya, penerapan jarak. Jadi jaraknya saja yang dipakai. Kita masuk ke pengertiannya. Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Oke, kita langsung masuk ke penerapannya. Nah, misalkan teman-teman saya punya yang namanya nilai mutlak dari minus 5 di sini. Berapa nilai mutlak dari minus 5? Kita bisa buat garis bilangannya ya. Garis bilangannya seperti ini. Ya. Dan acuannya yaitu 0 dan minus 5 kan, ini minus 5. Jadi ke 0, dari 0 ke minus 5. Ya, dari 0 ke minus 5 itu ada berapa? Ada berapa bilangan terlewat di sini? Ya, kalau kita tambahkan di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dan minus 5. Oh, ternyata ada 5 ya. Jadi hasilnya 5 satuan. Oke. Nah, kalau misalkan saya punya bilangan nilai mutlak dari 5 positif ya, maka hasilnya berapa? Ya, kita bisa gambar lagi bilangannya di sini. Kita mulai dari 0 seperti biasa ke 5. Nah, 0 ke 5 ini jaraknya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan hasilnya 5. Ya enggak, ada 5 satuan. Semuanya itu masing-masing punya 5 satuan jaraknya. Oke ya. Nah, ke kanan positif dan ke kiri juga positif. Ya, kita hitung jaraknya 5 satuan dan 5 satuan, dan hasilnya pun sama-sama positif ya, sama-sama positif. Nah, kalau misalkan saya contohkan lagi nilai mutlak dari minus 2023, maka hasilnya akan tetap 2023. Kalau misalkan saya punya nilai mutlak dari 2024, maka hasilnya 2024 ya. Oh, ternyata ketika nilai mutlaknya itu minus, hasilnya tetap positif ya. Kayak ini nih. Minus 5, nilai mutlak dari minus 5 sama dengan 5 positif. Ini juga sama. Nilai mutlak dari minus 2023, hasilnya 2023. Oke, dengan demikian kita bisa ditarik kesimpulan. Fungsi dari nilai mutlak merupakan alat untuk mempositifkan bilangan dari negatif menjadi positif. Oke, kita lanjut ke penerapan selanjutnya. Misalkan saya contohkan lagi seperti ini. Nilai mutlak dari X minus 4 sama dengan 6. Ketika daerah asalnya itu dari minus 4 dan jaraknya itu 6, maka hasilnya itu berapa? X-nya. Berapa nilai X yang memenuhi? Oke, kita bisa buat bantuan garis bilangan lagi seperti tadi. Oke, ini seperti ini garis bilangannya. Kita mulai dari nih. Nah, ini minus 4 jadi 4. Oke, 4. Kita ke kanan. Ke kanan itu berapa berarti? 6 berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, 10. Ini garisnya seperti ini. 4 ke 10. Nah, ini 6 kan ya? Jaraknya ke sini 6 loh. Kalau misalkan ke kirinya berapa berarti? Kita mulai dari 4 ke berapa tuh? Di sini ada 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Nah, ini 6 juga. Ya, kanan 6 dan ke kiri juga 6. Oke, maka hasilnya bisa dilakukan pembuktian. Ganti semua X dengan 10 dan minus 2. Kita masukkan dulu X ini ganti dengan bilangan 10. Oke, 10 kurangi minus 4. 10 kurangi minus 4 kan 6 kan? Ya enggak? Mutlak dari 6 hasilnya 6. Oke, selanjutnya minus 2.
X ini ganti dengan minus 2. Minus 2 dikurangi 4. Berapa? Minus 2 dikurangi 4. Hasilnya kan minus 6. Nah, berhubung ada mutlak, jadi hasilnya 6. Ingat, mutlak itu alat untuk mempositifkan. Ya, jadi ini minus 6, maka hasilnya 6. Lanjut. Ketika saya masukkan atau mempunyai nilai seperti ini, nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan 7. Berapa nilai X yang memenuhi? Kalau bentuk soalnya seperti ini, teman-teman, X tambah 5, kita bisa gunakan X minus dalam kurung minus 5. Nah, dalam artian minus kali minus kan positif ya, jadi sama aja. Ya, jadi sama dengan 7. Ya, minus kali minus positif ya. Jadi nanti tetap kita kembali ke awal ini. Oke, ini minus 5 ya. Oke, minus 5 ke 7. Jaraknya 7 ya. Nah, 2. Kita bisa hitung di sini minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Di sini 7. 7 satuan ya. Oke, kanan 7 satuan dan ke kirinya minus 12. Minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12 ya. Dan sama-sama di sini 7 satuan, teman-teman. Oke, kita bisa lakukan pembuktiannya apakah benar hasilnya 7 ya. X tambah 5 nilai mutlak yang masuk dalam nilai mutlak sama dengan 7. Ganti semua X itu, ganti X dengan 2 ya, ganti X menggunakan 2 ya. 2 kita masukkan ke sini, jadi nilai mutlak ya, nilai mutlak 2 tambah 5 berapa? 7 ya, sama dengan 7. Oke, benar. Nah, X ini kita ganti dengan minus 12 kan, minus 12 tambah 5 kan minus 7 ya, berhubung di mutlak jadi sama dengan 7. Oke, paham ya, gampang di sini. Oke, kita lanjut satu soal lagi. Kalau misalkan ada 8 minus X sama dengan 4, berapa nilai X yang memenuhi? Nilai X di sini berapa yang memenuhi? Nah, kita bisa lakukan cara seperti berikut. Nah, kita keluarkan 8 ya. Jadi ada minus, kita tambahkan minus ya. Kita tambahkan minus di dalam kurung 8 minus X. Kalikan minus ini ke dalam. Jadi minus kali 8 kan minus 8 ya. Minus kali minus itu positif X. Jadi seperti ini. Jadi minus 8 tambah X sama dengan 4. Nah, kita balik lagi di sini. Jadi X minus 8 ya. Tukar lagi ya. X minus 8 sama dengan 4. Oke, jadi kita kembali ke bentuk yang awal tadi ya. Model yang awal tadi. Kita bisa gunakan garis bilangan lagi. Di sini 8 ke 4 ya. Kira-kira berjarak 4. 12 ya ke kanan. 8, 9, 10, 11, 12. Jaraknya itu 4. Ya, jaraknya 4. Oke, nah kalau ke kiri jaraknya berapa? Jaraknya 4 ya. Jaraknya 4. Nah, kalau ke kanan ini jaraknya 12 dan kalau ke kiri ini jaraknya 4. Kita bisa lakukan pembuktian ya. Pembuktiannya ganti X ini dengan 12 ya. 12 dikurangi 8 kan 4 ya. Sama dengan 4. Mutlak dari 4 kan 4 tetap. X ini kita ganti dengan 4 ini ya. 4 dikurangi 8 kan minus 4. Mutlak dari minus 4 kan 4 tetap. Nah, sama dengan 4. Oke, jadi terbukti ya. Oke, jadi dari sini definisinya itu seperti ini. Ketika nilai mutlak di sini itu hasilnya positif, maka kita tulis apa adanya di sini X ya, positif. Ini kan X ya contohnya. Maka hasilnya tetap X. Jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kita tulis apa adanya di sini X. Nah, ketika nilai X-nya ini merupakan minus X, maka kita tambahkan minus ya di depannya. Jika X-nya itu kurang dari 0, iya karena minus ya, jadi kurang dari 0. Ya, jika kurang dari 0 kita tambahkan minus lagi. Nah, seperti ini contohnya. Saya contohkan ya. Mutlak dari 5 kan sama dengan 5 ya. Tuh, kita tulis apa adanya di sini. Oke, kita tulis apa adanya di sini, 5 sama dengan 5 kan. Nah, ketika nilainya itu nilai mutlak dari minus 5, ini kan minus 5 ya. Ketika nilai mutlaknya itu minus 5, maka kita tambahkan minus lagi. Minus dikali minus kan positif ya. Jadi minus kali minus positif 5. Oke, jadi hasilnya 5. Ya, sama saja. Nah, kalau misalkan bentuknya itu persamaan seperti ini, nilai mutlak dari 2x tambah 2. Ya, kita bisa seperti ini. Nah, 2x tambah 2 kan kita ini tulis kan tetap ya. Sama aja kan, 2x tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Oke. Jika 2x tambah 2-nya itu minus, kita tambahkan minus lagi. Ya. Kita tambahkan minus di depan. Cermati definisi dari nilai mutlak ini. Ya, di depannya itu minus. Minus dalam kurung 2x tambah 2. Kita kalikan dong ke dalam. Minus 2x itu hasilnya kan minus 2x ya. Minus kali 2x kan minus 2x. Minus dikali 2.
minus 2 ya. Kurang dari 0. Iya, karena minus ya. Gitu. Nah, ini contoh pertama, ini contoh kedua menggunakan persamaan. Oke, kemudian kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ternyata nilai mutlak ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk pertama. Untuk A elemen R atau kelompok dari R, X elemen R atau kelompok dari R, dan A lebih besar sama dengan 0. Berlaku sifat ini. Oke, nilai mutlak X ya kurang dari A sedemikian sehingga X lebih besar dari minus A dan X kurang dari A. Oke, kita penjelasan dulu ya terkait sintak penulisan seperti ini ya. Angka X kayak gini. Oke, A elemen R ini dibaca seperti ini. A elemen bilangan real. A itu merupakan bilangan, bisa berupa bilangan atau yang lainnya. Lalu elemen ini merupakan kelompok, bisa kelompok ya. Bisa atau bisa elemen ya yang tergabung di dalamnya. Yaitu elemen dan R itu bilangan real. Jadi taruhlah dalam kata lain seperti ini. A kelompok dari bilangan real. X juga kelompok dari bilangan real. Kita pakai elemen. X elemen bilangan real, sama saja. Oke. Nah, bilangan real itu seperti apa? Bilangan real itu cakupannya seperti ini. Jadi, bilangan real itu sudah include di dalamnya atau sudah ada masuk di dalamnya itu ada bilangan rasional, ada bilangan bulat, ada bilangan asli. Kita mulai dari bilangan rasional dulu. Contohnya itu kayak pecahan. 3/5, 12/10, dan 22/7. Ini bilangan rasional. Kemudian untuk bilangan bulat itu ada dua. Ada bilangan bulat positif, nih yang sebelah kanan, dan ada bilangan negatif. Oke, nah untuk bilangan N ini asli, bilangan asli, itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, biasanya dalam nilai mutlak ini, ya untuk tingkat SMA kelas 10, biasanya menggunakan bilangan bulat ini. Walaupun kebanyakan. Walaupun ada juga yang nanti menggunakan pecahan. Ya, kita lanjut ke sifat-sifat nilai mutlaknya ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nilai mutlak X, ya nilai mutlak X kurang dari 4, ya sedemikian sehingga karena kurang ya, jadi minus. Ya, ingat kurang, ini kan logo kurang ya, minus 4. Jadi, dibacanya seperti ini. X lebih besar dari minus 4, dan X kurang dari 4. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan minus A, atau X lebih besar sama dengan A. Contohnya seperti ini, kita tinggal mengganti A-nya saja, atau X-nya nanti ya. Jadi ini bisa menyesuaikan sifatnya. Ya, contohnya nilai mutlak X lebih dari sama dengan 7, sedemikian sehingga jadi X kurang dari sama dengan minus 7, atau X lebih besar sama dengan 7. Ya, jadi ada dua. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk X elemen real berlaku nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, nilai mutlak ini ternyata bisa diakarkan. Ya, contohnya itu minus 3 pangkat 2 sama dengan 9. Iya dong, minus kali 3. Minus kali 3. Minus kali minus kan positif ya. Itu sama dengan 9. Nah, demikian sama. 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 kan 9 ya. Sama saja 9. Nah, artinya nilai mutlak dari 3 itu bisa jadi akar 9. Sehingga akar 9-nya itu, ini kan akar 9 ya. Akar 9 sama dengan minus 3, atau akar 9, ya akar 9 kan 3 ya. Hasilnya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya, untuk X, Y, elemen dari bilangan real, berlaku sifat berikut. Ini sifatnya perkalian, dan nanti dipecah. Nilai mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali Y. Mutlak juga. Ya, cuma dipecah aja. Oke, contohnya seperti ini. Saya input di sini bilangan 2 kali minus 7. Ya, kita ikuti aturan dari sifat berikut. 2 kali minus 7 sama dengan 2 kali minus 72. Sedemikian sehingga, maka 2 kali minus 7. 2 kali minus 7 kan minus 14 kan? Nah, tetap mutlak minus 14. Oke, minus 14 sama dengan 2 kali minus 7. Ini kita tetap ya. 2 itu kan tetap 2 kali minus 7 minus 7. Minus 14 ini, nilai mutlak dari minus 14 ini kan 14. Ya enggak? Ini nilai mutlak dari 2, 2. Dan nilai mutlak dari minus 7, 7. Ya enggak? 14 ini merupakan hasil dari 2 kali 7. Ya enggak? 2 kali 7 kan 14. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat selanjutnya.
Nah, sifat selanjutnya ini berupa bilangan rasional seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Berupa pecahan dengan y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena y-nya itu merupakan penyebut di sini. Dan ketika pembagian dibagi dengan 0, maka hasilnya itu undefinite atau tidak ada hasilnya. Kita lanjut. Contohnya itu seperti ini. Saya taruh bilangan 24 per minus 3. Ya, sama dengan 24 per minus 3 juga karena ini sama ya. 24 per minus 3. 24 per minus 3 ini hasilnya itu minus 8. Ya, hasilnya minus 8 kalau dibagi. Minus 8. Nah, sama dengan 24 per 3. Ini 24 per 3 ini kan dimutlak ya. Dimutlak kan? Ya enggak, ini mutlak dari 24 per minus 3. Kalau dibagi kan hasilnya minus 8. Dan minus 8 ini kalau dimutlakan itu hasilnya 8. 24 bagi 3 hasilnya 8. Jadi 8 sama dengan 8. 1 nanti hasilnya. Oke, kita masuk ke sifat selanjutnya. Hampir sama sifatnya. Yang ketiga ini, X tambah Y. Ya, nilai mutlak dari X tambah Y kurang dari sama dengan, nah ini mutlaknya double justru. Nilai mutlak dari mutlak X tambah nilai mutlak Y. Contohnya seperti ini, saya ambil bilangan minus 9 tambah 5. Bilangannya bebas ya, saya contohkan minus 9 dan plus 5. X-nya itu minus 9, Y-nya itu 5. Kurang dari sama dengan X-nya kita taruh di sini minus 9. Plus Y-nya itu 5 kan. Minus 9 tambah 5 hasilnya berapa? Hasilnya minus 4 ya. Yang mutlak minus 4. Mutlak minus 4 kurang dari sama dengan, ya kan kurang kan? Kurang dari sama dengan 9 tambah 5 ini. Nah, ini kan mutlaknya double ya. Mutlak dari nilai mutlak minus 9 tambah nilai mutlak dari 5. Minus 9 ini kita dimutlakan jadi 9. Plus 5-nya ini kita mutlakan jadi 5 tetap. Jadi minus 4. Nilai mutlak dari minus 4 kurang dari sama dengan mutlak 9 tambah 5. Minus 4 ketika kita mutlakan jadi 4. Ya, kurang dari sama dengan 9 tambah 5 kan 14. Kita mutlakan jadi 14. Jadi sedemikian sehingga hasilnya 4 kurang dari sama dengan 14. Oke, kita lanjut. Hampir sama, cuman beda di tanda saja. Ini minus ya. Oke, yang selanjutnya, nilai mutlak X minus Y lebih dari sama dengan, ini double juga. Ya, nilai mutlak dari mutlak minus mutlak Y. Oke, contohnya saya pakai bilangan 2 dan minus 6 di sini. X-nya itu 2, Y-nya itu minus 6 ya. Y-nya itu 6. Ya, lebih dari sama dengan X-nya itu kita ganti 2 ya, Y-nya itu kita udah ganti 6. Sedemikian sehingga maka minus 4. Minus 4 ini hasil dari 2 minus 6 ya. 2 kurangi 6 kan minus 4 ya, masih dalam mutlak, dan 2 kurangi 6. Nah, 2 kurangi 6 ini kita hilangkan mutlaknya. Kita mutlakan jadi 2 kurangi 6 ya. 2 kita mutlakan jadi 2 dan 6 kita mutlakan jadi 6. Jadi 2 kurangi 6. Oke, kita bisa lanjut di sini. 2 kurangi 6 kan minus 4 ya. Minus 4. Dan minus 4 ini kita bisa mutlakan kembali. Jadi 4. Minus 4 hasilnya 4. Kita ketika dimutlakan ya, ini minus 4 dan hasilnya 4. Jadi 4 lebih dari sama dengan 4. Oke, selanjutnya. Untuk X, Y, elemen real berlaku berikut. Seperti berikut ya. Berlaku sifat berikut, yakni nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak dari Y, sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kita langsung masuk ke contohnya. Saya menggunakan bilangan minus 5. Nah, minus 5 di sini. Nah, minus 5 sama dengan 5 kan ketika dimutlakan. Nah, sedemikian sehingga, ingat, mutlak itu bisa dikuadratkan loh. Jadi, minus 5 ini bisa kita kuadratkan. Ya, minus 5 kuadrat. Nah, minus 5 kuadrat ini berapa? Minus 5 jadi 5 ya. Ketika dimutlakan, minus 5 jadi 5. Jadi 5 kuadrat, nanti hasilnya 25. Oke, selanjutnya, untuk X, Y, elemen real berlaku aturan berikut. Ada 2 aturan di sini. Yang pertama dulu. Ya, yang pertama, X kurang dari Y ya. Y-nya itu dalam mutlak juga. Sedemikian sehingga dalam kurung X minus Y, dalam kurung X plus Y. Kurang dari 0. Ya, kita masuk di sini. Saya gunakan 4 dan 6. X-nya itu 4, Y-nya itu 6. Ya, simbol ini kita bisa ikuti. Sedemikian sehingga 4. Ini X-nya 4, Y-nya itu 6. 4 kurangi 6 dan 4 plus 6. Kurang dari 0. 4 kurangi 6 kan minus 2. Ya enggak? 4 tambah 6 kali 10.
Oke, 4 tambah 6, 10, kurang dari 0. Minus 2 dikali 10 itu kan minus 20 ya. Minus 20 kan berarti kurang dari 0 dong, karena minus itu lebih rendah sekali. Di minus 20 kurang dari 0. Nah, selanjutnya yang kedua, saya gunakan bilangan 3 dan minus 2. X-nya itu 3, Y-nya itu minus 2. Ya, 3, nilai mutlak dari 3 lebih dari nilai mutlak dari minus 2. Sedemikian sehingga maka 3 kurang dari minus 2. Nah, ini minus 2 ya. Minus 2 dan 3 tambah minus 2. Lebih dari 0. 3 kurangi minus 2 ini. Minus kali minus kan positif ya. 3 tambah 2 kan 5. Ya enggak? 3 tambah minus 2. Plus dikali min, itu hasilnya min. 3 kurangi 2, 1. Ya, jadi 5 kali 1. 5 kali 1 berapa? 5. Ini tentu lebih besar dari 0. 5 lebih besar dari 0. Oke, jadi itulah dia pembahasan terkait nilai mutlak ya, konsep dasar nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bisa like dan komen, subscribe penting, dan kalau ini keren bisa share ke teman kalian ya. Semua kita sama-sama belajar di sini, dan see you in the next video. Bye bye.